Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala ni'amihil mutawafirah wa ataihi mutakathirah wa mananihi muta'adidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari awali majelis kita dengan lafal niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengajaku beriktikaf di dalam ini masjid karena Allah semata juga. 3 minggu kita tidak melanjutkan pembahasan tentang sirah sahabat yang sampai pada asrul tabi'in. Maka sedikit kita mengulang tentang sosok seorang ulama tabi'in senior, ahli ibadah yang juga mujahid dan mampu melawan nabi palsu di Yaman. Ini kita ingatkan kembali Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani, bagaimana ia berhadapan dengan nabi palsu Yaman. Memang orang Yaman. Abu Muslim Al-Khawlani Al-Yamani, orang Yaman. Ketika berhadapan dengan Al-Aswad Al-Ansi, nabi palsu yang ada di Yaman, tatkala Rasulullah diberitakan wafat, subhanallah tabarakallah, maka kembali kita ingatkan bahwa belum lagi Rasulullah itu wafat, masih dalam keadaan sakit saja, sudah banyak nabi-nabi yang mengaku akan kenabiannya. Kalau kita mengenal Musailamah Al-Kadzab, Musailamah Al-Kadzab itu malahan langsung di Madinah, mengaku bahwa ia adalah penggantinya Rasulullah. Meskipun kemudian banyak paham-paham sekte-sekte di dalam Islam sampai muncul Khawarij, Syiah, bahwa yang semestinya menggantikan Rasulullah itu dia adalah Ali. Kenapa? Karena ini sepupunya Rasul, ini menantunya Rasul, tambah lagi Ali itu zilullah fil ard. Wah, ini sekte Syiah yang lebih dahsyat lagi, mengungkapkan Ali itu anaknya Tuhan di atas muka bumi. Maka termasuklah orang-orang yang Syiah dengan 27 sekte, banyak sekali paham-pahamnya. Yang kemudian wafatnya Rasulullah itu terjadi sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab tidak menerima mendengar berita yang terakhir, karena memang rumahnya jauh dibandingkan yang lain. Kalaulah kita berziarah di Madinah Munawwarah, maka yang dekat dengan rumahnya Aisyah, tempat di mana dimakamkannya Rasulullah saat ini, sebelahnya kita kenal dengan Raudhah. Ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman dari antara taman-taman surga. Subhanallah tabarakallah. 3 minggu yang lalu kami ditawari untuk membawa rombongan umroh dari Solo, dari Medan. Maka kesempatan itu kita gunakan. Hari Minggu kita ditawari, hari Rabu kita berangkat. 3 hari berangkat, alhamdulillah. Karena waktu itu kita sedang bicarakan tentang situasi Masjid Nabawi. Nah,
Yang paling dekat rumahnya dengan Rasulullah itu Sayyidina Ali. Di belakang rumah Sayyidina Ali saat ini sudah dijadikan masjid, itu rumahnya Abu Bakar Siddiq. Yang kalau kita sekarang datang ke sana, yang lebih dekat lagi ya lapangan Umamah, Masjid Al-Ghababah, Masjid Awan. Ini sekitaran situ. Maka berita Rasulullah wafat itu tentu yang tahu pertama adalah Ali bin Abi Thalib, karena memang ia ikut memangku Rasulullah saat wafatnya Rasul. Terakhir mendengar Umar bin Khattab. Sampai ia mendengar berita itu, kalau Umar bin Khattab itu Bapak Ibu nanti keluar dari pintu 33 belakang arah ke Uhud, rumahnya Umar itu arahnya ke Uhud. Jadi kalau kita menghadap kiblat itu ke barat, dia di timur rumahnya. Sampai diingatkan oleh Abu Bakar ketika ia menghunuskan pedangnya, siapa yang bilang Rasulullah wafat, sini mau tebas batang lehernya. Lalu datanglah Abu Bakar mengingatkan Umar ini, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibahi fala yadurrullah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Diingatkan, wahai Umar, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Umar, ujarnya, ingatkah engkau dengan firman Allah, dan Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Sebelum ia sudah berlalu beberapa rasul. Apakah ia jika wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang menjadi murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang murtad, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Sedikit pun Allah tidak rugi kalau kita murtad. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ini Ali Imran 114. Terkulai lemas Umar bin Khattab, jatuh pedangnya. Ketidakpercayaan Umar bahwa Rasulullah wafat diingatkan dengan firman Allah yang mengungkapkan Muhammad itu bukan siapa-siapa, ia adalah utusannya Allah. Dan sebelum Muhammad sudah ada rasul-rasul, sudah ada utusan-utusan yang lain. Dan bahkan kalau dirunut, yang paling pendek umurnya ya Rasulullah Muhammad. Maka kita umatnya Rasul yang mengikuti umurnya Rasulullah. Kalau Rasulullah umurnya 63, ya hitung rata-rata umatnya Muhammad kita saat ini ya umurnya sebegitu. Tentu jauh sekali dibandingkan dengan Nabi Adam misalnya. Ini ratusan tahun, kebayang sama kita umur 900 tahun, umur 1000 tahun, gimana itu? Ulang tahunnya 1000 kali. Kalau sekarang kita diberikan umur sampai ratusan tahun, tidak bisa kita bayangkan bagaimana kesusahannya. Umur 80 tahun masih segar, itu saya sudah sulit. Tapi memang ada beberapa orang-orang tua yang umurnya sampai 100, itu pun sudah tidak bisa normal seperti kita yang biasa. Maka begitulah berita itu sampai dan diingatkan oleh Abu Bakar. Bahkan sampai Abu Muslim pun mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mengingat itu, ujar Abu Muslim, maka kita ingat dengan apa yang dilakukan oleh Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi itu tinggal di Yaman. Ketika mendengar Rasulullah wafat, dia bergegas segera saja mengangkat dirinya sebagai nabi menggantikan Rasulullah. Kita sudah bayangkan pada pertemuan sebelumnya
Dia pakai sorban di atas kepala hitam, matanya dicelakin hitam, badannya memang perawakannya besar tinggi hitam. Jadi nabi palsu yang menganggap dirinya sebagai nabi pengganti Rasul itu orang Yaman, namanya Aswad al-Ansi. Udahlah nama Aswad. Aswad itu kan al-Aswad, hitam, besar sedemikian rupa sehingga orang yang melihatnya terasa enggan, terasa takut. Dan hebatnya lagi, dia sebarkan mata-mata di tengah masyarakat sehingga siapa saja yang mengaku, mengadu dan berkeluh kesah kepadanya, belum lagi cerita itu disampaikan, Al-Aswad Al-Ansi sudah tahu lebih dahulu. Kenapa? Karena sudah ada yang pembisiknya. Ini masalahnya ini. Sehingga muncullah kepercayaan orang banyak kepadanya bahwa ia ini memang utusannya Allah yang tahu akan segalanya dan mampu memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Oh, ini memang nih mukjizat itu. Belum lagi diberitakan, belum lagi diceritakan, dia udah tahu duluan. Nah, ini ilmu perdukunan, hitungannya begitu. Ketika Al-Aswad Al-Ansi kemudian mengaku sebagai nabi, ujar Abu Muslim, barang siapa yang berbalik ke belakang murtad, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun tidak akan merugikan Allah. Allah itu tidak akan rugi. Al-Aswad Al-Ansi sedemikian rupa, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat kita dengan apa yang terjadi kepada Abu Muslim Al-Khailani saat ia akan dibakar oleh Al-Aswad. Karena tidak mengakui akan kenabian palsunya Al-Aswad ini, kemudian ia ditahan dan siap dilemparkan ke kobaran api yang membesar di tengah-tengah lapangan. Sama halnya seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika disuruh untuk mengaku berbaiat bahwa Al-Aswad Al-Ansi itu adalah nabi, didekatkan kepada Al-Aswad nabi palsu ini. Abu Muslim dalam keadaan terikat, namun kita ingatkan kembali, wahai Abu Muslim, ujar Aswad, percaya engkau akan Allah, percaya asyhadu an la ilaha illallah, percaya Rasulullah Muhammad utusan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, percaya bahwa saya adalah nabi yang menggantikan Rasulullah. Apa jawabnya Abu Muslim waktu itu? Apa? Saya tidak dengar pertanyaanmu. 3 kali diulang. Percaya Allah, ujarnya, bala, percaya. Begitulah. Percaya Rasulullah, percaya. Percaya aku nabi? Ujar Abu Muslim, apa? Saya tidak dengar. Sampai sedemikian 3 kali, maka tambah pitam, tambah marah nabi palsu ini, lalu menyuruh kepada prajuritnya, pasukannya, pengawalnya untuk melemparkan Abu Muslim Al-Khailani ke dalam kobaran api yang membesar, sampai-sampai kemudian ia dibisiki oleh pembisiknya, oleh tokoh masyarakat yang ikut dia. Apa bisikan ulamanya? Wahai Al-Aswad, kalau saja Abu Muslim Al-Khailani ini engkau lemparkan ke dalam api, lantas kemudian apinya membakar, engkau tambah bagus, tambah dahsyat, tambah ditakuti. Tapi ingat, Abu Muslim ini orang yang dekat dengan Allah, ahli ibadah. Kalau saja yang terjadi kemudian sama dengan apa yang terjadi kepada Ibrahim, cukup perintah Allah di dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kalau itu terjadi, maka yang terjadi kemudian,
orang tidak lagi kagum kepadamu. Tambah lagi, orang akan berpaling daripadamu dan menganggap Abu Muslim Al-Khalani jauh lebih benar ajarannya ditimbang akan dirimu. Ingat juga Abu Muslim begitu ahli ibadah, hati-hati. Al-Aswad mendengarkan petuah dari penasihatnya, baru mengerti, betul juga, kalau dilemparkan ke api lantas apinya menjadi dingin, kan pengikut yang banyak tadi berpaling semuanya, Bapak Ibu. Bahwa yang punya mukjizat bukan Al-Aswad, nabi palsu itu, tapi yang punya kehebatan tentu Abu Muslim Al-Khalani. Sehingga kemudian ujar penasihatnya itu, usir saja sampai keluar dari Yaman. Usir saja sampai keluar dari Yaman. Maka yang terjadi kemudian, Bapak Ibu, dilepaskanlah Abu Muslim dari ikatannya, dibawa ke pinggiran Yaman, dikeluarkan dari kota Yaman. Abu Muslim kemudian bertekad untuk berangkat menuju Madinah. Nah, jadi dari Yaman naik ke Madinah. Kalau sekarang Yaman Madinah ya dekat, hitungannya hanya 20 jam. Tapi saat itu tentu masih hitungan minggu bahkan bulan. Apalagi orang yang diusir tentu saja tidak disiapkan kendaraan unta dan kuda. Jadi suruh jalan kaki. Nah, kalau jalan kaki ke Madinah dari Yaman ya hitungannya bisa hari-hari, minggu-minggu atau bahkan bulanan. Nah, Bapak Ibu, kemudian Abu Muslim pergilah ke kota Rasulullah, Madinah. Ketika sampai di pinggiran Madinah, itu namanya Bani Sa'idah. Kalau dihitung ya Masjid Quba, pintu masuknya kota Madinah. Rasulullah pun masuknya untuk ke Madinah itu kan dibacakan Tola al-Badru di Quba. Sampai di daerah pinggiran Madinah, dia bertemu dengan para pengembala. Yang para pengembala itu tertunduk sedih, tidak riang. Biasanya orang yang mengembalakan kambing, domba-domba, itu kan semangat berlarian ke sana, menjaga kambingnya, menjaga dombanya, pakai bilah, hitungannya begitu. Ini mengembalakan kambing di gurun pasir. Jadi memang mencari rumputan kering yang ada di gurun pasir. Sampai di pinggiran kota Madinah, wajah-wajah para pengembala tadi itu tertunduk sedih, muram durja, diam, menundukkan tanda-tanda kesedihan di wajah dan ikhlas menerima ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ketika ditanya oleh Abu Muslim tentang Rasulullah, mereka diam saja. Itulah kesedihannya Madinah. Jadi kalau Nabi palsu Al-Aswad Al-Ansi itu mengaku Nabi ketika Rasulullah diberitakan wafat, itu hitungannya kan sudah harian, mingguan, bulanan. Belum lagi diusir dari Yaman menuju Madinah, harian, mingguan, bulanan lagi. Berarti hampir dalam setahun, hitungannya dalam 2-3 bulan, Abu Muslim Al-Khalani sampai ke pinggiran kota Madinah. Penduduk Madinah masih dalam keadaan bersedih durja, masih sedih lagi. Ditinggal Rasulullah itu tidak pupus, hanya hitungan hari saja. Karena memang ada ungkapan, kita itu diingat orang hanya batas 40 hari Bapak. Meninggal kita, hari pertama orang ya masih sedih. Yang biasanya kita bergabung di Masjid Agung Al-Huda subuh, duduknya di sini, ini hilang satu hilang. Ini kalau kita lihat saf-saf yang ada di Al-Huda ini saja,
Kita ingat di sini siapa yang sering duduk, di sini siapa yang sering duduk, sini siapa yang sering duduk. Ini sudah berhilangan. Tapi orang mengingatnya hanya hitungan paling lama 30-40 hari. Udah hilang sudah. Keluarga dekat itu sedemikian rupa. Apalagi kalau keluarga jauh cukup satu kali dengar, mana itu sudah meninggal. Oh innalillah. Rasulullah wafat hampir hitungan bulanan, orang-orang masih saja merasa sedih dan berdiam diri. Bagaimana tidak, Rasulullah itu ya utusannya Allah. Rasulullah itu ketika berperang menjadi panglima perang. Rasulullah itu kalau dihitung bernegara, presiden. Rasulullah itu kalau dihitung dari sisi agama, ya utusan Allah, penyampai berita risalah kenabian. Rasulullah itu rujukan semuanya. Pemimpin keluarga, pemimpin hitungannya RT, RW, nanti naik ke lurah, nanti naik ke camat, nanti naik ke bupati, nanti naik ke gubernur, nanti naik ke presiden. Hitungannya begitu. Wafat, maka banyak sekali aspek yang kemudian berubah. Ketika Abu Muslim bertanya kepada para pengembala domba tadi tentang Rasulullah SAW, di mana makamnya Rasul, mereka diam saja. Rupanya diamnya sedih mukanya itu karena mengingat hati mereka ditinggalkan oleh kewafatan baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi apa yang diungkapkan oleh Abu Bakar selalu terngiang-ngiang di benaknya. Kita ya, tadi ceritakan sedikit, mendengar Rasulullah wafat saja, Umar bin Khattab menghunuskan pedangnya, tarik pedang. Oh, berarti waktu itu kan memang masih zaman-zaman Rasul itu ya. Di pinggangnya para sahabat itu kita ngebayanginnya ya ada pedang. Kalau kita lihat suasana Madinah saat itu, oh ini rumahnya Rasulullah, ini rumahnya Ali, ini rumahnya Abu Bakar, ini rumahnya Utsman, ini rumahnya Bilal. Itu kebayang oleh kita. Maka visual itu kemudian menghunuskan pedang karena mendengar berita Rasulullah wafat, yang menyebabkan penduduk Madinah kesedihan, dan mereka sedihnya itu selalu diingatkan apa yang diucapkan oleh Abu Bakar kepada Umar, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Bukanlah Muhammad itu kecuali ia adalah utusannya Allah. Dan utusan-utusan Allah itu sudah banyak yang mendahului akan ia. Kemudian diingatkan sedemikian rupa, dalam hati Abu Muslim mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu ingat, dia terusir dari kota Yaman. Ia terusir dari Yaman karena ada Al-Aswad Al-Ansi, si nabi palsu. Maka ayat yang dibaca mengingatkan ia bahwa Al-Aswad Al-Ansi berbalik ketika Rasulullah wafat. Tadinya Muslim. Al-Aswad Al-Ansi itu juga mengaku akan Rasulullah. Islam agamanya hitungannya. Namun tatkala Rasulullah wafat, sudah ada gambaran Allah dalam Al-Quran, afa imma ta'au qutila inqalabtum. Inqalabtum itu kalau Rasulullah itu wafat atau Rasulullah itu dibunuh, apakah kalian berpaling? Allah bertanya begitu dalam Al-Quran. Ala aqabikum, apakah kalian berpaling ke belakang untuk menjadi murtad? Kalau kalian berpaling, wa may yanqalib ala aqibai wala yadurrallaha syai'a. Siapa yang berpaling ketika Rasulullah wafat,
atau dibunuh, maka sungguh mereka itu adalah tidak merugikan Allah sedikit pun tidak. Berarti ujar Abu Muslim, apa yang dilakukan oleh Al-Aswad Al-Ansi dengan mengaku sebagai Nabi sampai-sampai akan membakar dirinya, tidaklah Allah rugi sedikit pun, tidak ada rugi. Tidak mengurangi nilai Allah sebagai Tuhan. Siapa yang ingin murtad, murtad saja. Allah tidak ada kerugian apa-apa dari apa yang kita lakukan. Kita gagah, bergaya, aku ini menyembah Allah. Kalau seandainya takdirku dibuat begini, sudahlah, aku murtad. Lah, Allah itu tidak merugi sedikit pun, tidak ada rugi dengan kemurtadan kita. Siapa kita? Hitungannya hanyalah titik kecil di tengah kertas besar. Hitungannya kita ini hanyalah titik kecil di tengah kertas atau buih di tengah lautan. Tidak ada pengaruh apa-apa. Maka ujar Abu Muslim Al-Aswad Al-Ansi, sungguh dengan ingin membakarku itu tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Maka Abu Muslim melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah hingga ia kemudian menghilang di antara batang-batang pohon kurma dan pandangan para pengembala dan teman-temannya. Bapak Ibu, kebayang waktu itu dia datang ke Kuba, lihat banyak para pengembala, kemudian Kuba antara Kuba menuju Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ya makamnya Rasulullah itu hitungan 4 kiloan. Pintu gerbang Madinah 4 kiloan masuk ke dalam lagi. Maka di sana ada kebun kurma yang sumur yang disinggahi oleh Rasulullah, bahkan arus sebutannya, karena itu artinya pelepah kurma. Di situ Rasulullah melemparkan pelepah kurmanya yang kemudian menyebabkan sumurnya ini sampai sekarang airnya masih ada dan kita ikut melihat, menyaksikan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutkan ia perjalanannya menuju Madinah. Sesampai di depan Masjid Nabawi, hitungannya ya di rumahnya Aisyah itu, karena masjidnya kan di sebelahnya rumah Aisyah. Di tengah-tengah kota Madinah, Abu Muslim Al-Khalani kemudian duduk di bawah kedua betis untanya. Naiki unta, dia melanjutkan perjalanan ke kota Madinah sambil menambatkan belenggu kaki untanya itu. Dia duduk di antara kedua betis untanya. Dia kemudian masuk ke tengah-tengah masjid, ke bagian tengah masjid, karena kalau dihitung Masjid Nabawi yang asli ya tidak kurang lebih separuhnya Masjid Al-Huda ini. Ini kalau ini 20 meter, ya hitungannya hanya 16 meter dia. Ya hitungan raudhahnya itu. Kalau Bapak Ibu sekarang ke raudhahnya lebih banyak dibagi-bagi lagi. Kita insya Allah semuanya, siapa yang datang ke kota Madinah boleh masuk ke raudhah. Tapi raudhahnya itu di-skat. Kalau di zaman tahun 2000-an 10 bebas, siapa saja yang masuk dalam keadaan berebutan 24 jam ini bisa, hanya untuk laki-laki. Nah sekarang dibuat aturan terbaru dan ini selalu berubah-ubah. Tatkala kami Februari beda, nanti bulan Juli beda lagi, ini bulan November beda lagi. Di bulan November terakhir dalam 2 minggu yang lalu itu raudhahnya sudah dipagar dengan tali-tali, diskat 2 saf dipagar, 2 saf dipagar. Maksudnya biar tidak langsung nyelonong. Kalau dulu siapa yang bawa jamaah dalam keadaan kursi roda ini punya prioritas untuk masuk ke raudhah lebih cepat. Jadi saya senangnya bawa pakai kursi roda itu.
Ingat waktu membawa jamaah haji, senang sekali. Pakai kursi roda cepat sekali masuk. Kita taruh di ujung bagian daripada antara makam dengan raudhah ya. Tinggal kita sholat di samping kursi roda jamaah yang kita dorong. Ini prioritas masuk raudhah. Ini sekarang ini di kandang pakai tali. Jadi tidak bisa nyelonong. Yang lebih tragis lagi, sudah ditambahi raudhah jadi pula. Jadi tidak lagi 16 kali 16, sudah besar sekali raudhahnya. Memang antara makam dengan mimbar, namun ke belakangnya itu sudah sampai surfah. Surfah itu tempat sahabat menunggu leyeh-leyeh, tidur-tiduran. Surfah itu ada bagian di antara lantai Masjid Nabawi, dia naik 60 sampai 50 sampai 70 cm naik, dan itu di kandang kayak panggung Bapak Ibu, itu surfah. Maka ada sebutan Abu Hurairah ashabus surfah. Surfah itu di belakang rumah Rasulullah, tempat sahabat menunggu Rasul. Di situ para sahabat baring-baringan, karena aslinya kan di luarnya rumah Rasul itu aslinya. Nah sekarang raudhahnya itu udah sampai ke situ, dan jamaah yang tidak tahu ya anggap itu raudhah, dan dia suruh sholat aja di situ. Karena yang dimasukkan ini sudah sekian banyak, di kandang ya, sampai ke surfah itu udah sholat orang. Subhanallah tabarakallah, padahal belum lagi masuk ke raudhahnya. Yang tahu tentu teriak bahwa dia belum sampai ke raudhah. Tapi yang tidak tahu udah bangga hati, udah saya sudah sampai ke raudhah. Nah, subhanallah tabarakallah. Itu karena mungkin memang saking banyaknya jamaah. Nah, Bapak Ibu, yang diduduki masjid, tengah-tengah masjid. Lalu Abu Muslim berwudu, mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat di padang rumput yang mulia itu. Nah ini ceritanya kan masih Masjid Nabawi dari pelepah pisang itu, bukan pisang, pelepah kurma. Atapnya aslinya dari pelepah kurma. Tengah-tengah masjid masih bisa bawa unta. Oh, kalau sekarang ya tidak ya. Nah, ia ucapkan salawat kepada Rasul, kemudian ia sholat 2 rakaat di padang rumput raudhahnya itu, lalu duduk beristirahat, beristighfar kepada Allah, memuji karena Allah sudah menyelamatkannya dari kemurtadan Nabi palsu Al-Aswad Al-Ansi. Ketika khusyuk dalam istighfar dan tasbihnya inilah, tiba-tiba bahunya ditepuk oleh seseorang. Dan dia ditanya, dari manakah engkau berasal wahai saudara? Ditepuk dari belakangnya. Menoleh ke belakang, ditanya, engkau ini orang asing dari mana? Karena memang antara orang Arab itu daerahnya mana-mana ini kan berbeda-beda. Samalah dengan hitungannya kita. Antara kita Inhil, Inhu, Pelalawan, Wansing, ini kan ada ciri khasnya masing-masing. Tambah lagi yang Inhil homogen ini ada yang Banjar, ada yang Bugis, ada yang Melayu, ada yang Jawa. Ini perawakan itu kelihatan. Ditepuk bahunya, ia menoleh, lantas ditanya, wahai saudaraku, engkau berasal dari mana? Orang yang bertanya menepuk pundaknya itu tidak lain adalah Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Oh, yang menepuk pundaknya itu Umar. Umar bertanya, engkau ini dari mana? Karena kelihatan wajahnya tidak familiar, bukan orang Madinah. Ujar Abu Muslim, aku dari Yaman. Umar kemudian bertanya lagi, bagaimana kabar orang Yaman? Katanya ada orang yang dibakar di Yaman, lalu Allah menyelamatkan ia. Orang yang ditanya itu adalah Abu Muslim. Umar sudah dengar beritanya bahwa di Yaman ada nabi palsu yang membakar seorang ulama.
Bagaimana kabarnya orang Yaman? Katanya ada kabar, ada orang yang dibakar, kemudian Allah selamatkan, tidak jadi dibakar. Abu Muslim kemudian menjawab sambil tersenyum, dia baik-baik saja wahai saudaraku, alhamdulillah. Lalu dia baik-baik saja, dia baik-baik saja saudaraku, alhamdulillah, kata Abu Muslim. Lalu Umar melihat wajah orang ini berfirasat, taukah orangnya? Nah, kenapa? Karena kan bahasa dia tadi, dia baik-baik saja. Lalu ada raut wajah yang senang dengan ucapan alhamdulillah. Oh, seakan-akan memang dia orangnya nih. Oh, kau ya orangnya. Nah, kan kalau kita bertemu dengan keluarga kita ya begitu. Bagaimana kabar orang yang mau dibakar nabi palsu itu? Oh, dia baik-baik aja kok. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillahnya itu menunjukkan dia orangnya. Sehingga firasat Umar pun begitu. Sehingga ia menunjuk mukanya Abu Muslim, kaukah orangnya? Kemudian dijawab oleh Abu Muslim, benar, akulah orangnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh Umar ketika mendengar orang yang di hadapannya itu adalah orang yang akan dibakar nabi palsu dan diselamatkan oleh Allah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sambung lagi. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya karena ya karena. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna uluma ma tanfa'una wa zidna hidayatan wa taufiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.